action let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video pembelajaran mengenai fungsi kuadrat. Tapi sebelum itu di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trisi Mika dan di ujung kanan saya Muhammad Rizky Ramadhani, dan saya Nova Ramzi Putra, dan saya Dulukman Hadi, dan di ujung kiri saya perkenalkan, nama saya Winda Utari, dan saya Denda Gunawat Madiksi, dan saya Nia Pastina. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu bentuk umum fungsi kuadrat. Jadi, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kita berpatokan pada awal yang memiliki pangkat 2. Karena pangkat 2 ini disebut dengan kuadrat, maka bisa dikatakan dengan fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu adalah ax pangkat 2 atau ax kuadrat plus bx plus c. Jadi langsung ke contohnya saja. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Jadi di sini kita akan menentukan nilai a, b, dan c. Jadi di sini saya sudah tuliskan a, b, c. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui nilai di mana nilai a, di mana nilai b, dan di mana nilai c. Yang pertama nilai a. Jadi variabel yang pertama x kuadrat itu nilainya adalah a. Kemudian min 3x nilainya adalah b. Kemudian konstanta atau bilangan tetap yang tidak memiliki variabel itu nilainya adalah c. Jadi setiap konstanta itu nilainya adalah c. Selanjutnya kita menentukan nilai a, b, c. Jadi karena di sini tidak memiliki angka atau koefisien, jadi di sini adalah 1. Jadi nilai a-nya adalah 1. Kemudian nilai b-nya. Karena di sini 3x, jadi koefisiennya itu kan min 3. Jadi kita tulis min 3. Kemudian konstantanya atau yang tidak memiliki variabel itu adalah min 4. Jadi nilai A-nya adalah 1, B min 3, dan C min 4. Oke, agar lebih jelas di sini saya akan membuat contoh soal yang kedua. Jadi seperti biasa fx itu sama dengan min 2x kuadrat min x dan min 3. Jadi ini adalah nilai A, ini nilai B, dan ini nilai C. Selanjutnya adalah menentukan nilai dari A, B, C. Jadi karena di sini koefisiennya adalah min 2, maka A-nya adalah min 2. Kemudian B-nya, karena di sini tidak ada koefisiennya, jadi di sini adalah 1. Jadi min 1. Kemudian konstantanya adalah min 3. Jadi nilai A, B, C-nya itu adalah min 2, min 1, dan min 3. Selanjutnya di sini ada syarat-syarat jika kita ingin menentukan apakah kurva itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi jika A lebih besar dari 0 atau A positif, maka kurva terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A kurang dari 0 atau A negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Oke, selanjutnya adalah kita akan menentukan titik puncak X dan Y. Jadi di sini ada dua rumus. Yang pertama kita akan jika kita ingin menemukan nilai X itu maka sama dengan min B per 2A. Kemudian untuk Y itu sama dengan min D per 4A. Nah, apabila nanti nilai D-nya belum ditemukan, kita akan menggunakan rumus ini. D sama dengan B pangkat 2 atau kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi sekali lagi, apabila nanti nilainya belum ditemukan atau belum ditentukan, maka kita akan menggunakan rumus D atau diskriminan, yaitu sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi di sini ada cara menggambar grafik. Nah, apabila nanti kita akan menentukan grafik atau menggambar grafik, itu caranya adalah hubungkan titik-titik potong yang diperoleh titik potong sumbu X dan Y dengan titik puncak menjadi grafik atau kurva fungsi kuadrat.
Jadi di sini kita langsung ke contoh soalnya saja. Jadi di sini ada y sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Jadi y ini tuh sama dengan fx ya. Jadi jangan pada terkecoh apabila nanti ada soalnya yaitu dengan y sama dengan. Oke, selanjutnya adalah menentukan titik potong terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menentukan titik potong sumbu x ya. Jadi syaratnya itu adalah y sama dengan 0. Kemudian kita tulis ulang. Y sama dengan 0. Y sama dengan, kita tulis ulang soalnya. X kuadrat min 3x min 4. Karena y-nya itu sama dengan 0, karena di sini ada y, maka kita tulis 0 di bawah y sama dengan, tulis ulang soalnya, x kuadrat min 3x min 4. Kemudian yang 0 ini kita balik ke kanan dan soal ini kita balik ke kiri, jadi bentuknya adalah. Oke, selanjutnya kita akan memfaktorkan soal ini, x kuadrat min 3x min 4. Jadi hasil faktorannya adalah x min 4 dan x plus 1. Oke, kita akan mencari tahu atau membuktikannya. Pertama, kita akan mengalihkan x ini. Jadi x kali x itu sama dengan x kuadrat. Kemudian kita akan mengalihkan x dengan positif 1. Jadi hasilnya adalah x. Kemudian min 4 dikalikan dengan x. Jadi hasilnya adalah 4x atau min 4x. Kemudian yang terakhir adalah min 4 dikalikan dengan positif 1. Itu sama dengan min 4. Jadi selanjutnya adalah kita menyederhanakan ini. Jadi x kuadratnya tetap, x itu dikurangi dengan min 4x. Jadi di sini kan 1 dikurangin min 4 itu sama dengan min 3. Jadi karena di sini ada variabel x-nya, kita tulis x. Kemudian di sini ada konstanta, kita tulis ulang. Jadi hasilnya adalah ini. Coba kita buktikan. Di sini x kuadrat min 3x min 4. Kemudian di sini ada x kuadrat min 3x min 4. Oke, selanjutnya adalah kita menentukan hasil satu-satu dari sini. Yang pertama kita akan menentukan hasil x min 4. Jadi kita tulis di sini x min 4 itu sama dengan 0. Nah, kita tulis ulang kembali x yang ada di depan sini. Jadi x sama dengan 0. 0-nya tetap, yang pindah ruas hanya min 4. Karena di sini ada min 4, jadi akan berubah menjadi positif. Jadi 0 tambah 4 itu sama dengan 4. Kemudian kita akan menentukan nilai x plus 1. Kita tulis ulang, x plus 1 sama dengan 0. Nah, x yang di depan kita tulis ulang di sini. Sama dengan 0-nya tetap, yang pindah ruas hanya positif 1. Karena di sini ada positif, maka di sini akan menjadi min. Jadi 0 kurang 1 itu sama dengan min 1. Oke. Jadi titik potong sumbu x itu sama dengan, karena kita harus menyebutkan x terlebih dahulu sebelum y, maka x-nya itu kan 4. Kemudian y-nya itu kan sama dengan 0. Jadi di sini 0, 4,0. Kemudian kita tulis yang ini. Dan x-nya sama dengan min 1, kemudian y-nya sama dengan 0. Jadi titik potong sumbu x itu sama dengan 4,0 dan min 1,0. Oke, selanjutnya adalah ketika kita sudah menentukan titik potong sumbu x, selanjutnya kita akan menentukan titik potong sumbu y. Jadi syaratnya adalah x sama dengan 0. Jadi kita tulis x sama dengan 0, y sama dengan, nah setiap ada variabel x itu diganti dengan 0. Jadi karena di sini soalnya ada x atau variabel x, maka diganti dengan 0. Jadi kan 0 itu pangkat 2 atau kuadrat. Kemudian min 3, karena di sini ada x atau variabel x, itu diganti dengan 0. Kemudian konstantanya tetap min 4.
Oke, kemudian di sini kita tulis ulang Y sama dengan 0 pangkat 2 sama dengan 0. Min 3 kali 0 sama dengan min 0. Kemudian min 4. Selanjutnya adalah kita tulis ulang Y sama dengan 0 kurang 0 kurang 4. Itu sama dengan min 4. Jadi, titik potong Y itu sama dengan, karena X-nya itu sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan min 4. Jadi hasilnya adalah 0, min 4. Oke, selanjutnya adalah kita menentukan titik puncak. Jadi di sini ada Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Jadi kita tentukan nilai ABC-nya terlebih dahulu. Karena di sini ada nilai 1, A, B-nya min 3, dan konstantanya adalah min 4. Kemudian kita menentukan nilai X puncak. Kita menentukan nilai X-nya terlebih dahulu dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Kita tulis ulang, X sama dengan min. Nah, nilai B-nya adalah min 3, jadi kita tulis min 3 terlebih dahulu, per 2-nya tetap, nilai A-nya adalah 1. Jadi 2 kali 1. Kemudian kita hitung X sama dengan, karena di sini ada min ketemu min itu sama dengan plus. Jadi di sini 3 per 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi nilai X puncaknya adalah X sama dengan 3 per 2. Yang kedua, kita akan menentukan nilai Y puncak. Jadi tadi kita sudah menentukan nilai X puncak. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai Y puncak. Jadi kita menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Kita tulis ulang. Jadi kan kita belum menentukan nih nilai D-nya itu berapa. Jadi kita menggunakan rumus ini. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Jadi kita tulis ulang D sama dengan, karena B-nya itu sama dengan min 3, jadi kita tulis di sini min 3 pangkat 2. Kemudian min 4 kali A-nya 1, C-nya min 4. Kemudian kita hitung D sama dengan min 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, sama dengan min 4 kali 1 kali min 4 itu sama dengan 16. Kemudian 9 tambah 16 itu sama dengan 25. Jadi ini nilai D. Maka Y sama dengan, kita tulis ulang rumusnya, min D per 4A. Kemudian Y itu sama dengan min D. Jadi kan nilai D-nya sudah ditentukan, itu sama dengan 25. Jadi kita tulis 25 per nilai 4, A-nya sama dengan 1. Jadi 4 kali 1. Kemudian kita jumlahkan, min 25 per 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi ini adalah nilai Y puncaknya. Jadi kita dapatkan titik puncak X dan Y itu sama dengan titik puncak X-nya sama dengan 3 per 2, nilai Y puncaknya sama dengan min 25 per 4. Oke, langkah terakhir adalah kita menggambar grafik. Jadi telah didapatkan titik potong sumbu X itu sama dengan 4,0 dan min 1,0. Kemudian titik potong sumbu Y itu sama dengan 0, min 4. Titik puncaknya 3 per 2, min 25 per 4. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, kan tadi titik potong sumbu X-nya adalah 4,0 dan min 1,0. Maka dari itu kita akan mendandakan titik-titik yang ada pada titik sumbu X. Jadi sumbu X-nya adalah mendatar. Sumbu X. Jadi tadi kan 4,0. Jadi 4-nya ada di bagian positif, jadi kita tandaikan positif di sini. Maksudnya kita tandakan pada angka 4. Jadi 4,0. Kemudian ada min 1,0. Di sini kan min 1. Jadi di sini masih ada sumbu X. Jadi di sini ada min 1, kita tandakan. Jadi min 1,0. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu Y. Jadi kan titik potong sumbu Y itu sama dengan 0, min 4. Jadi di sini ada min 4. Jadi kita tandakan saja min 4, jadi 0, min 4.
Setelah itu kita tinggal garisi ke sini sampai menemukan titik-titik tersebut. Sini. Jadi disebut dengan titik puncak itu pada bagian tengah yang membelah ke sini. Jadi titik puncaknya sama dengan 3/2, min 25/4. Jadi seperti ini gambar grafik pada soal yang tadi. Nah, kan soal tadi tuh Y sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Nah, kita fokus pada sini. Karena koefisien X kuadrat adalah 1, artinya lebih dari 0 kan? Sehingga bentuk kurva terbuka ke atas, maka kurvanya akan membentuk seperti ini. Nah, jika kurang dari 0, kurvanya akan berbalik seperti ini. Oke, di sini titik puncaknya. Jadi seperti itu. Oke, baiklah, di sini kita akan mencoba membuktikan hasilnya seperti soal yang tadi menggunakan GeoGebra. Apakah arah kurvanya benar, titik koordinat dan titik puncaknya juga benar. Oke, soalnya seperti fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4. Nah, kita buktikan. Nah, sama kan seperti yang digambar tadi. Jadi titik puncaknya itu 1,5 dan min 6,25. Dan titik potong sumbu X yang pertama 4,0, kemudian min 1,0. Dan juga titik potong sumbu Y itu sama dengan 0,min 4. Jadi terbukti benar bahwa fx sama dengan x kuadrat min 3x min 4 itu gambar grafiknya seperti ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengerti atau paham yang sudah kami jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.